Di awal film, penonton akan diperlihatkan seekor bayi burung cuko yang baru saja menetas dari telurnya. Tubuhnya masih sangat kecil dan menggemaskan, namun di balik tampilannya yang lucu itu, bayi burung ini ternyata memiliki sifat yang sangat kejam. Meskipun ia tinggal di sarang milik burung lain dan mendapatkan makanan dari induk burung tersebut, ia justru membalas kebaikan itu dengan cara menjatuhkan telur serta anak-anak burung lain yang berukuran lebih kecil darinya. Sang induk yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pun terus memberikan makanan kepada bayi burung cuko itu, hingga akhirnya bayi burung tersebut tumbuh menjadi dewasa. Cerita kemudian beralih ke seorang wanita bernama Gema yang sedang mengajar di sebuah taman kanak-kanak. Setelah kegiatan mengajar selesai, ia bertemu dengan salah satu orang tua murid yang menyarankan agar Gema segera mencari rumah sebelum harganya semakin naik. Setelah percakapan itu, Gema pergi ke taman yang berada di belakang sekolah untuk menemui pacarnya, seorang tukang kebun bernama Tom. Hari itu mereka memang sudah berencana untuk mengunjungi agen perumahan, dikarenakan keduanya ingin memiliki rumah terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Akhirnya Tom dan Gema pun tiba di sebuah agen properti bernama Yonder. Di tempat itu, mereka disambut oleh seorang agen bernama Martin, yang langsung menjelaskan bahwa perumahan Yonder adalah pilihan yang sangat tepat untuk pasangan muda seperti mereka berdua. Meski lokasinya berada di pinggiran kota, Martin tetap berusaha meyakinkan Tom dan Gema bahwa kawasan tersebut memiliki lingkungan yang nyaman, sekaligus aman untuk ditinggali. Ia bahkan menyarankan agar mereka segera mengambil keputusan sebelum semua unit terjual habis, dikarenakan harga yang ditawarkan tergolong sangat terjangkau. Gema penasaran dengan kondisi perumahan itu secara langsung. Martin pun tanpa banyak basa-basi langsung mengajak mereka berdua untuk melihat sendiri bagaimana suasana di kawasan Yonder. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya tiba di perumahan tersebut. Bayangkan saja, hampir semua rumah di sana memiliki bentuk dan warna yang nyaris sama persis antara satu dengan yang lainnya. Martin kemudian mengajak Tom dan Gema masuk ke dalam rumah bernomor 9. Di sana, mereka diajak melihat seluruh bagian rumah, mulai dari ruang tamu, dapur, kamar tidur, hingga taman di bagian belakang yang memiliki ukuran cukup luas. Namun ketika Tom dan Gema hendak mengajukan beberapa pertanyaan, Martin tiba-tiba sudah tidak ada lagi di tempat itu. Mobilnya pun sudah menghilang dari depan rumah tersebut. Merasa ada yang tidak beres, Tom dan Gema segera masuk ke dalam mobil dan berniat untuk meninggalkan perumahan tersebut. Namun setelah berkendara cukup lama, mereka justru tidak menemukan jalan keluar sama sekali. Meskipun sudah mencoba melewati berbagai jalur yang berbeda, mereka selalu berakhir kembali di depan rumah nomor 9. Gema mulai merasa panik ketika menyadari bahwa ponsel milik mereka berdua tiba-tiba tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Mereka terus berputar-putar di dalam komplek itu, hingga akhirnya mobil yang mereka kendarai kehabisan bensin dan berhenti tepat di depan rumah nomor 9. Gema mencoba berteriak meminta pertolongan, berharap ada seseorang yang bisa membantu mereka. Namun sepertinya tidak ada satupun penghuni di seluruh perumahan itu. Dikarenakan mereka sudah sangat kelelahan, Gema mengajak Tom untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat terlebih dahulu. Mereka lalu mencoba memakan beberapa buah stroberi yang tersimpan di dalam kulkas, namun buah itu terasa hambar tanpa rasa sedikit pun. Keesokan harinya, Tom mengambil tangga yang ia miliki dan memanjat ke atas genteng untuk mencoba melihat apakah ada jalan keluar dari tempat itu. Namun sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah deretan rumah dengan bentuk dan ukuran yang sama persis tanpa satupun bangunan lain yang tampak. Tom yang tidak ingin Gema semakin panik, lalu mengajaknya untuk berjalan kaki dengan mengikuti arah matahari sebagai panduan. Mereka berdua terus melangkah melewati setiap rumah yang berjajar di sana, hingga akhirnya tiba di sebuah rumah yang lampunya sudah menyala. Keduanya mengira ada penghuni lain di dalam rumah tersebut. Namun setelah berhasil masuk ke dalamnya, mereka menyadari bahwa itu adalah rumah nomor 9 tempat mereka tinggal sebelumnya. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah kotak kardus misterius yang berisi makanan serta berbagai peralatan untuk kebutuhan sehari-hari. Merasa kesal dengan semua keanehan itu, Tom memutuskan untuk membakar rumah tersebut beserta seluruh isinya. Ia dan Gema kemudian duduk berdua di luar sambil menyaksikan rumah itu terbakar, hingga akhirnya keduanya tertidur di sana. Ketika pagi tiba,
dan mereka sudah terbangun, Gemma melihat ada sebuah kotak kardus misterius yang entah dari mana datangnya. Saat ia membukanya, di dalam kotak itu terdapat seorang bayi yang menggemaskan beserta sebuah tulisan yang menyuruh mereka berdua untuk merawat bayi tersebut. Tidak hanya itu, rumah yang semalam sudah mereka bakar pun kembali berdiri utuh seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka mencoba meminta pertolongan dengan menuliskan kata "help" di atas atap rumah. Namun sepertinya tidak ada satupun yang bisa membantu mengeluarkan mereka dari sana. Beberapa minggu pun berlalu. Bayi yang sebelumnya mereka temukan di dalam kotak kardus kini sudah tumbuh dengan sangat cepat menjadi seorang bocah kecil dengan tingkah yang terasa sangat aneh. Bahkan suaranya pun tidak terdengar seperti anak-anak pada umumnya. Tom dan Gemma terpaksa merawat dan menuruti seluruh keinginan bocah itu, dikarenakan jika tidak, ia akan berteriak dengan sangat kencang dan tidak terkendali. Suatu hari setelah selesai makan, Tom seperti biasa membuang kotak kardus berisi sampah keluar rumah sambil memperhatikannya dari jauh. Ia berharap bisa melihat siapa yang selama ini selalu mengirimkan dan mengambil kotak-kotak kardus misterius itu. Sementara itu, ketika Gemma hendak membuatkan kopi untuk Tom, ia menyalakan sebatang rokok dan tidak sengaja melemparkannya ke arah bocah itu. Rokok tersebut jatuh ke rerumputan. Di sekitar tempat itu lenyap begitu saja. Tom yang menyaksikan kejadian itu langsung mengambil sekop dari dalam mobil dan mulai menggali tanah bersama Gemma. Namun tanpa mereka sadari, kotak kardus yang tadi sudah mereka taruh di jalan ternyata menghilang begitu saja tanpa ada seorang pun yang datang untuk mengambilnya. Keesokan harinya, keseharian mereka berdua terus berjalan dengan rutinitas yang sama. Mereka bahkan tidak pernah mengganti pakaian dikarenakan memang tidak memiliki pakaian lain. Tom kembali melanjutkan penggalian tanah di depan rumah, berharap bisa menemukan jawaban dari misteri perumahan aneh tersebut. Ketika malam tiba, Tom dan Gemma duduk di dalam mobil untuk sejenak melepas penat. Gemma menyalakan alat pemutar musik, dan ternyata aki mobil itu masih berfungsi dengan baik. Mereka berdua pun mulai berjoget di depan mobil sambil mencoba melupakan semua beban yang selama ini mereka tanggung. Bocah aneh itu melihat Tom dan Gemma berjoget, lalu ikut menirukan gerakan keduanya. Namun tanpa sengaja, ia menyenggol Tom hingga Tom terjatuh dan membentur trotoar. Tom yang sangat marah langsung membanting bocah itu dengan keras. Namun bocah aneh tersebut tampak baik-baik saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Malam itu saat mereka hendak beristirahat, Gemma mencoba menghibur Tom. Namun Tom sudah sangat muak dengan semua kejadian buruk yang menimpanya, termasuk dengan keberadaan bocah itu. Keesokan paginya, bocah itu kembali membangunkan mereka dengan cara yang sangat aneh dan menjengkelkan. Gemma berusaha menghibur Tom agar tidak semakin tertekan, namun ekspresi Tom menunjukkan bahwa ia sudah tidak peduli lagi dengan apapun yang ada di sana. Tom terus menggali lubang itu, hingga pada suatu titik ia mendengar suara aneh yang berasal dari dalam tanah. Lalu suatu malam, Tom dikejutkan oleh suara aneh yang ternyata berasal dari bocah itu yang sedang menonton televisi. Gemma mencoba mematikan televisi tersebut, namun bocah itu memaksa dan menyalakannya kembali. Keesokan paginya, bocah itu kembali bertingkah sangat aneh hingga membuat Tom benar-benar kehilangan kesabaran. Tom lalu membawa bocah itu keluar dari rumah, menguncinya di dalam mobil, dan menyuruh Gemma untuk tidak membebaskannya. Ia ingin mengetahui apa yang akan terjadi jika mereka membiarkan bocah itu terkurung tanpa makanan hingga kelaparan. Setelah menunggu cukup lama, Gemma yang tidak tega akhirnya mengambil kunci dari Tom dan mengeluarkan bocah itu dari mobil. Ketika malam tiba dan Gemma berusaha menidurkan bocah itu, ia pun ikut tertidur di sebelahnya. Tanpa Gemma sadari, bocah itu memeluknya seperti seorang anak yang memeluk ibu kandungnya sendiri. Keesokan harinya, Tom terlihat sangat marah ketika melihat Gemma mulai bersikap layaknya ibu kandung dari bocah tersebut. Gemma lalu mengajak bocah itu berjemur di halaman rumah sambil bersama-sama memandangi awan di atas mereka. Namun awan itu tampak tidak wajar, seolah-olah hanya awan buatan yang tidak nyata. Kehidupan mereka semakin lama semakin tidak teratur dikarenakan Tom mulai memilih untuk tidur di dalam lubang galiannya. Suatu pagi, ketika Gemma hendak membangunkan bocah itu, bocah tersebut sudah tidak ada di kamarnya. Gemma mencoba menanyakan kepada Tom, namun Tom tidak mengetahui apapun. Ia lalu berjalan, mengelilingi komplek untuk mencarinya.
Namun anehnya ia justru kembali ke rumahnya sendiri dan mendapati bocah itu sudah ada di sana sambil membawa sebuah buku misterius. Saat Gemma mencoba membaca buku itu, ia menemukan banyak tulisan aneh di dalamnya beserta sebuah gambar yang menunjukkan keberadaan seorang anak laki-laki. Gemma lalu menemui bocah itu dan menanyakan siapa yang memberikan buku tersebut. Namun bocah itu menjawab bahwa ia tidak bisa memberitahukan hal itu. Gemma kemudian mencoba mengajak bocah itu memainkan sebuah permainan di mana ia meminta bocah itu untuk menirukan setiap orang yang pernah ia temui. Hingga saat bocah itu menirukan sosok misterius yang memberikan buku tersebut, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi aneh dengan 2 benjolan yang muncul di bagian tenggorokannya. Hal itu membuat Gemma sangat ketakutan dan ia pun sadar bahwa bocah itu sebenarnya bukan manusia biasa. Singkat cerita, bocah yang dulunya bertubuh kecil kini sudah tumbuh menjadi seseorang bertubuh tinggi layaknya orang dewasa. Sementara itu, kondisi Tom semakin memburuk dikarenakan ia tidak pernah berhenti menggali tanah di depan rumahnya. Makhluk aneh yang kini bisa mereka panggil Johnny itu kemudian mengajak Gemma untuk bermain kejar-kejaran. Namun saat Gemma mencoba mengejar Johnny, entah bagaimana dirinya justru berputar-putar di tempat itu tanpa bisa berhenti. Gemma terus berputar hingga akhirnya ia terjebak di sana dan tidak bisa kembali pulang. Sementara itu, Tom yang sedang menggali tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata selama ini ia telah menggali sebuah makam dan di dalam tanah itu terdapat seseorang yang sudah meninggal dan dibungkus dengan kantung mayat. Tom kemudian mencoba mencari Gemma, namun kondisi tubuhnya yang semakin lemah membuatnya tidak bisa berbuat banyak. Ia terbaring lemas tepat ketika Gemma akhirnya berhasil menemukannya di depan rumah. Saat Gemma mencoba masuk ke dalam rumah, pintunya sudah dikunci oleh Johnny yang saat itu sedang menonton televisi di dalam. Ketika pagi tiba, Gemma mencoba membangunkan Tom, namun Tom sudah tidak mampu melakukan apapun dan hanya terbaring lemah di sana. Gemma meminta tolong kepada Johnny agar mau membantu menyembuhkan Tom, dan Johnny pun akhirnya berkata bahwa mungkin inilah saatnya untuk melepaskan Tom. Mendengar perkataan Johnny itu, Gemma dan Tom merasa sangat lega, seolah-olah mereka akhirnya akan bisa keluar dari perumahan yang mengerikan tersebut. Mereka berdua pun menghabiskan waktu dengan berbincang-bincang tentang bagaimana awal mula pertemuan mereka hingga akhirnya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Tak lama setelah itu, Tom menghembuskan napas terakhirnya, dan kepergian Tom membuat Gemma sangat berduka dikarenakan selama ini ia sangat mencintai Tom dengan tulus. Ketika malam tiba, Johnny kembali membawa sebuah kotak kardus, namun isinya bukan obat atau alat untuk keluar dari sana, melainkan sebuah kantung mayat yang akan digunakan untuk membungkus tubuh Tom. Johnny kemudian membawa Tom dan melemparkannya ke dalam lubang yang selama ini sudah digali oleh Tom sendiri. Keesokan harinya, saat Johnny hendak pergi, Gemma mengambil alat milik Tom dan langsung memukulkan alat itu ke tubuh Johnny. Seketika Johnny langsung kabur dengan cara masuk ke dalam trotoar. Gemma mencoba mengejarnya, namun ia malah masuk ke tempat yang berbeda, sebuah ruangan yang seluruhnya berwarna merah. Di sana, ia juga melihat seorang bocah kecil dan beberapa orang lain yang tampaknya bernasib sama seperti dirinya. Gemma tiba-tiba tersedot ke dalam lantai dan berpindah ke tempat yang berwarna hijau, lalu biru, hingga akhirnya ia kembali ke tempat semula. Setelah kejadian itu, Gemma pun akhirnya meninggal dunia. Johnny kemudian membungkus tubuh Gemma dan membuangnya ke tempat yang sama seperti saat ia membuang Tom sebelumnya. Mereka berdua pun dikuburkan di sana, dan begitu Johnny selesai dan pergi, rumput di sekitar tempat itu tiba-tiba tumbuh kembali seolah tidak pernah terjadi apapun. Johnny lalu masuk ke dalam rumah dan mengecek seluruh perabotan yang ada di dalamnya untuk memastikan semuanya sudah siap. Setelah itu, ia pergi meninggalkan perumahan yonder dengan mengendarai mobil milik Tom. Ia menuju ke tempat Martin berada, namun Martin yang ditemuinya sudah terlihat sangat tua. Sehingga Johnny pun membungkus Martin, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam sebuah lemari. Kini Johnny siap untuk menggantikan posisi Martin dan mencari pasangan berikutnya yang akan menjadi korban. Kisah ini sebenarnya menyampaikan sesuatu yang sederhana, bahwa ada makhluk di luar sana yang bertahan hidup dengan memanfaatkan kebaikan dan kasih sayang orang lain, persis seperti burung cuko di awal cerita. Tom dan Gemma tidak salah melakukan apapun, mereka hanya terjebak dalam sebuah sistem yang memang dirancang untuk menguras segalanya dari mereka. Itulah mengapa kita perlu berhati-hati, dikarenakan tidak semua hal yang tampak membutuhkan pertolongan memang benar-benar memerlukan bantuan kita.